Baik pemirsa CTV, kita lanjutkan membaca pertanyaan kali ini dari Bapak Ali. Ya, Bapak Ali di mana tidak disebut. Ya. Mungkin di mana Aceh, ada Aceh besar Pak Ali ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz tentang kurban. Bolehkah kita menjual kulit dari kurban itu? Dan bolehkah kita menerima upah dari potong leher dari potong leher binatang ternak itu? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi baik Pak Ali ya, potong leher. Potong leher itu semestinya bahasa Aceh, jegal, penjegal bahasa Indonesia. Jadi yang pertama tentang kulit. Kulit itu pada dasarnya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual kulit itu. Tetapi karena kulit itu terlalu banyak, kalau tidak dijual itu akan berbau busuk. Tapi kalau dijual, dimanfaatkan oleh orang lain menjadi kulit tambur, atau dibuat jadi makanan. Kerupuk jengek itu kan dari kulit lembu gitu kan. Jangan dijual. Tapi kalau diberikan cuma-cuma kan boleh, tidak dilarang. Nah, itu caranya. Diberikan cuma-cuma, tidak dijual. Nah, memang kalau dijual itu tidak dibolehkan. Nanti orang itu banyak sekali rezeki dari hasil penjualan itu, lalu mereka bersedekah untuk masjid. Nah, itu kan dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi. Jadi caranya saja. Kayak air dan api itu diharamkan oleh Rasulullah menjualnya. Air haram itu kita jual air. Begitu juga haram menjual api. Tetapi ketika manusia merekayasa air itu ditaruh ke dalam botol, seperti beberapa merek itu ya, itu sudah boleh dijual. Nah, yang dijual botolnya. Sudah boleh dijual. Air Zam-Zam juga begitu. Nah, sudah boleh dijual ketika sudah dibuat botol. Api juga begitu. Kalau api itu dijual itu haram. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam korek, kan? Korek, mancis ya, itu sudah halal, sudah boleh dijual. Begitu juga dengan kulit kurban, tidak boleh kita jual, harus dibagi kepada semuanya, harus dibagi kepada fakir miskin. Tetapi fakir miskin sekarang pun tidak mau menerimanya. Ada orang yang mau menampung karena ingin dibuat itu tadi. Ya, kita niat aja. Mereka itu bagian dari fakir miskin, jadi boleh-boleh saja. Gak mungkin kita bawa pulang ke rumah, gak mungkin kita makan. Jadi ada orang yang tidak suka kulit itu. Jadi kasih kepada orang manfaat, jangan terima uang. Begitu juga urung semesi ya, urung semesi ya, tungku umum biasa, itu tidak boleh mengambil upah. Sama sekali tidak boleh. Jangan minta upah. Ulun kahe orangnya ulun ti lumo 20 boh. Tah pengelun. Nah, itu tidak boleh seorang itu meminta upah menyembelih kurban. Tetapi yang punya kurban itu harus mengerti bahwa tungku umum yang semestinya juga butuh rezeki, butuh makanan, ada anaknya, ada istrinya. Ambil uang lain, berikan kepadanya. Jangan memberikan dari daging itu. Nyedon necok bawah tempuk, engkau sih, itu tidak boleh, haram. Yang menerima juga haram. Tapi seorang yang menyembelih itu diberikan tumpuk tapi bukan ongkos, karena dia mungkin fakir, mungkin jadi halal dia makan tumpuk itu atau kilo itu.
Tapi kalau ongkos itu haram. Tidak boleh minta ongkos kalau kurban itu. Jadi demikian jawaban saya. Ini baru kawan lama nih, Abi Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, saya ingin cerita begini Ustadz. Ada masjid-masjid seperti Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Al-Ma'mur Lamprik, itu kurbannya sangat banyak Ustaz, sangat banyak. Sedangkan masjid-masjid pinggiran itu kurbannya tidak ada. Sedangkan orang miskin lebih banyak di masjid pinggiran. Saya berpikir Ustaz, alangkah baiknya masjid-masjid yang banyak orang berkorban seperti Masjid Raya Baitur Rahman atau Masjid Agung Al-Ma'mur, mereka tidak menyembelih semuanya, tapi mereka memberikan lembu-lembu atau domba-domba itu, kambing, untuk masjid-masjid pinggiran. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Wah, ini terlalu ilmiah Habib, betul ya. Betul, saya mendukung aja. Ini bagus sekali ya. Mungkin Abi cerdas sekali orangnya sekarang ya. Karena tidak jumpa dengan saya. Betul seperti itu ya. Jadi mungkin kita harapkan begini. Orang-orang kaya yang berkurban itu lihat dulu. Oh, masjid itu masjid tiap tahun banyak kali orang yang memberikan binatang ternak ke situ. Masjid Raya, Masjid Bandar Baru, Lampri itu ya, Masjid Oman. Jadi kita boleh tidak memberi ke situ. Ini mohon maaf kepada masjid, kedua masjid yang kita sebut itu. Ini hanya pokok pikiran ya, pokok pikiran. Jangan nanti Samir Honda di Aceh TV membuat masjid kita itu tidak lagi banyak orang memberikan. Tidak ada niat ke situ. Jadi boleh seorang mudahi itu orang yang berkorban ya. Boleh seorang mudahi, orang yang berkorban itu memilih masjid pinggiran, karena di situ banyak fakir miskin, di situ banyak anak yatim, di situ banyak janda. Jadi lebih baik memberikan ke pinggiran. Jadi saya sependapat dengan Nabi Husaini. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, ini sudah datang lagi dari Selfie ya. Namanya Selfie, ibu ini barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya ingin bertanya Ustadz ya, di mana perbedaan kurban dan akikah? Bagus sekali ya, pertanyaannya itu bagus sekali. Jadi jauh perbedaannya. Kurban adalah ibadah yang kita sembelih di hari raya Idul Adha, dan boleh juga kita sembelih 3 hari setelah Idul Adha. Itu namanya hari-hari tasyrik. Jadi 11, 12, 13 tambah hari raya 1 hari, 4 hari boleh kita menyembelih kurban. Sedangkan akikah itu kapan saja bisa kita sembelih. Tetapi akikah itu lebih baik disembelih hari ke-7 dari kelahiran anak. Karena akikah itu untuk anak, untuk bayi, untuk anak kita, untuk cucu kita. Hari ke-7 kita sembelih kurban buat dia. Kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau anak itu laki-laki 2 ekor kambing. Kalau kita tidak sempat di hari ke-7 sunat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh juga di hari ke-14. Kalau belum ada uang di hari ke-14, kapan saja boleh. Sudah tua juga masih boleh kita akikah.
itu perbedaan. Persamaan ada juga, misalnya persamaannya harus kambing yang usianya sama seperti kurban, harus kambing yang sehat, tidak cacat, itu persamaan. Juga persamaannya pahalanya akan diberikan oleh Allah di hari akhirat sebanyak bulu-bulunya. Bagaimana kalau biri-biri itu banyak kali bulu, juga Allah akan menggantikan dengan pahala semuanya, baik kurban maupun akikah. Apakah benar binatang itu nanti menjadi kendaraan bagi orang yang ada akikah? Itu belum tentu benar. Itu kiasan-kiasan, ya. Kalau di dunia saja sekarang sudah ada macam-macam kendaraan yang lebih cepat, untuk apa kita naik kambing? Kan gitu. Jadi di akhirat Allah lebih mampu menciptakan kendaraan bagi orang-orang beriman untuk langsung ke surga. Kalau naik kambing kan lama, begitu kira-kira. Tetapi pahala-pahala dari akikah itu menjadi kendaraan kita untuk lebih cepat, tidak terseret-seret di padang mahsyar. Begitu yang aslinya. Baik hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, sudah tidak ada lagi, silakan lagi kalau ada telepon juga boleh. Kami menunggu, ya. Kami menunggu. Kita juga akan tambah sedikit lagi materinya. Jadi misalnya ada yang sunat, ya, yang sunat bagi orang yang berkorban, tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, ya, itu sunat. Ya. Kalau kita langgar, tidak membatalkan kurban kita nanti. Misalnya sekarang kita potong kuku, kita cukur rambut, tidak masalah, namanya sunat, ya. Tapi kalau tidak kita cukur, itu dapat pahala lebih. Kalau kita cukur, tidak berdosa. Ini perlu dicamkan. Jangan gara-gara 1 bulan lagi belum kurban, ya, sudah masuk Zulhijjah, kan ada 10 hari lagi, kita biarkan kumis-kumis kita masuk ke dalam mulut. Itu kan sudah tidak bagus, ya. Tidak apa-apa, tidak menggunakan sunat seperti itu. Malah ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Yang tidak boleh dicukur bukan rambut manusia. Ini mazhab Hanafi, ya. Tapi bulu kambing. Yang tidak boleh dipotong bukan kuku manusia, tetapi kuku kambing kurban. Tetapi mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu adalah kuku yang berkorban, jenggot yang berkorban, kumis yang berkorban, rambut yang berkorban. Wallahu a'lam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bolehkah kita berkorban di kampung lain, bukan di kampung kita? Kita penduduk Banda Aceh. Karena di Banda Aceh ini banyak kali orang kaya, kita ingin berkorban di kampung atau ingin berkorban ke Palestina. Kita kirim uang. Bolehkah? Boleh. Ya, boleh saja. Tetapi ingat, jangan sampai orang-orang miskin di sekeliling kita tidak merasakan kurban. Kita kirim setiap tahun. Kita kirim ke kampung kita kirim ke Palestina. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh selalu begitu. Jadi fakir miskin yang dekat dengan kita, artinya orang kampung kita itu lebih berhak memakan makanan daging kurban ketimbang orang Palestina. Itu harus diingat. Jangan salah-salah, karena sekarang kan ada panitia, ada di YouTube, ada di TV, di mana-mana. Mereka mau membuat iklan, bantulah Palestina, kirim kurban ke Palestina. Orang-orang awam itu akhirnya
berkorban mengirim kurban ke Palestina, tetapi di belakang rumahnya orang-orang miskin itu tidak bisa merasakan. Maka lebih baik berkorban di kampung sendiri. Ya, baik, belum ada, tapi cukup berhasil hari ini. Banyak juga tadi, banyak juga yang SMS. Silakan lagi, kita akan jawab semuanya. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersiap-siaplah untuk berkorban, karena perlu Anda tahu, ya, kurban itu tidak banyak. Kita sekarang kan butuh uang kadang-kadang 2,5 juta ya. Satu kambing 2,5 juta atau 2 juta itu sudah bisa kurbankan. Tetapi kita tidak mau kurban. Tidak ada dalam keluarga itu berkorban. Setiap tahun pun tidak ada. Enggak pernah dia ingat bahwa itu satu ibadah. Cuma ada yang mereka tidak sadar. Kalau dihitung, setahun dia minum kopi tambah rokok, itu barang 30 juta satu tahun. 30 juta untuk rokok, untuk kopi. Tapi 2 juta untuk kurban tidak pernah mereka lakukan. Ini adalah sebuah kesalahan sistem berekonomi. Untuk rokok 30 juta, untuk kopi, tapi untuk ibadah kurban 2 juta satu tahun tidak ada. Mari kita robah. Kita juga menyimpan uang sedikit-sedikit, ya, supaya satu tahun itu adalah sekitar 3 juta untuk kita berkurban. Allah akan menggantikan, tetapi tidak langsung, kita tidak bisa melihat pergantian itu. Rupanya Allah menggantikan begini caranya. Orang yang merokok, minum kopi tapi tidak pernah berkorban, semakin di keran rezeki itu semakin dikecilkan oleh Allah. Jadi menetes, tes. Air, ibarat air, ya. Orang yang mau berkorban, sudah 2 juta tahun ini, tahun lalu 2 juta, tahun lalu 2 juta. Setiap tahun dia berkorban satu kambing, ya. Rupanya Allah juga membuka keran yang lebih besar rezekinya itu. Jadi rezekinya mudah rezekinya. Sudah untung, mudah rezekinya. Itu hebat kali orang berkorban. Bukan hanya korban, juga sedekah. Juga orang yang memberi infak, zakat, diganti oleh Allah. Cuma kita tidak sadar. Kalau ingin buktikan, silakan Anda berkorban tahun ini, kemudian sangat terkejut di luar dugaan Anda, tahun depan Anda juga masih mampu berkorban. Tahun depan lagi mungkin Anda akan berkorban seekor lembu. Ini kan luar biasa. Tetapi kalau Anda tidak pernah mau berkorban, ya, tahun ini tidak bisa Anda berkorban, tahun depan lebih tidak bisa lagi. Tahun depan lagi semakin miskin Anda, tidak bisa berkorban. Ini ajaib, subhanallah. Inilah kunci, seperti firman Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, akan diberi jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi, dan akan diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka pemirsa JTV, berkorbanlah, ya, berkorbanlah. Karena perintah Allah itu, ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, itu salat hari raya, ya. Salat hari raya itu wanhar, dan berkorbanlah. Ya, kita terima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak Muhammad Hussein di Birun, ya.
Ya, nanya. Silakan. Saya ada memelihara peternak ada 1000 ekor bebek. Berapa ekor kita korban? Ustaz, itu aja Ustaz. Saya memelihara ternak bebek ada 1000 ekor. Bolehkah saya korban bebek? Berapa ekor bebeknya? Itu aja Ustaz. Jadi Abu Muhammad Husin, Birun. Jadi kurban itu tidak ada hubungan dengan zakat. Kalau zakat itu misalnya 40 ekor lembu, kurbannya 1 ekor, ya. Begitu juga kambing sudah ada 40 ekor, kurbannya 1 ekor, kan begitu. Tapi maksudnya zakatnya 1 ekor, tapi kurban ini tidak ada hubungan dengan jumlah. Tidak ada hubungan saya punya lembu 100 ekor, berapa ekor saya kurban, tidak ada hubungan. Cuma yang sunat cuma tetap 1 ekor. Sunat itu. Jadi tidak ada hubungan dengan jumlah binatang-binatang ternak yang kita pelihara. Orang yang memelihara bebek, walaupun berjuta-juta bebeknya, tidak wajib korban. Binatang bebek itu tidak ada dalam kias. Dalam kias unggas, itu namanya unggas, tidak ada dalam kias. Tapi kalau kita mau berkorban, ya, kita jual bebek itu. Kita jual bebek, beli lembu silakan, beli kambing silakan dengan harga bebek itu. Lalu kita kurban dapat pahala. Tetapi kalau kita kurban dengan ayam, dengan bebek, itu tidak dapat pahala. Tidak, karena binatang itu tidak disebut binatang, tapi dalam agama disebut unggas, ya. Tidak wajib kurban. Jadi demikian Abu Husin, ya. Dan ibu yang sedang nonton TV, ya. Ibu dari Medan, ya. Jadi demikian jawaban saya. Tentu kalau perlu nanti kita telepon lagi, kita jelaskan lagi bahwa bebek ayam itu bukanlah binatang untuk dikurbankan. Terima kasih Tengku Husin dari Birun, ya. Iya, udah masuk lagi SMS, ya, dari Bapak Abu Abdullah. Tadi Abu Husin, ini Abu Abdullah. Abu Abdullah di Bayu. Bayu aja besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sempat berkorban karena saya sibuk sekali bekerja di sebuah perusahaan asing. Lalu saya kirimkan uang ke kampung dengan niat saya berkorban. Saya suruh sama pemilik saya untuk membeli seekor lembu dengan niat korban. Bolehkah seperti itu? Itu menarik sekali ini. Jadi boleh, ya, boleh. Tidak kurban, tetapi mengirimkan uang, menyuruh familinya di kampung untuk membeli lembu atau hewan lain, biri-biri atau kambing, diniatkan pahalanya untuk beliau yang di perantauan itu sah kurbannya, ya. Tidak mesti kurban dengan binatang-binatang ternak, dengan uang itu boleh. Yang jangan dengan apa namanya tadi dengan ayam, itu menyusahkan orang. Dengan itu jangan. Atau dia abah sabah krung jagung suji. Lu bantu panen jagungnya kurban, tidak boleh juga. Tetapi dengan uang itu boleh. Kenapa boleh? Sudah dikiaskan untuk memudahkan. Karena pemerintah Arab Saudi sudah melakukan itu sangat lama. Jadi jamaah haji itu boleh memilih 2, berkorban, ya, berkorban
atau melunasinya di bank nanti, bank Rajhi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.